Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan nikmat sampai detik ini kita masih bernafas adalah nikmat yang paling tinggi dan harus kita syukuri, karena Allah yakin bahwasanya kita akan lebih baik dari hari ini, akan lebih baik untuk masa depan. Hari ini saya akan membahas tentang konteks dalam Islam itu najis, dan ini banyak yang kita temui setiap harinya. Jadi kita sama-sama sharing. Najis itu dalam Islam terbagi tiga, yaitu yang pertama najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mukhaladoh. Jadi ada tiga. Nah, tingkatan-tingkatannya ini, yang pertama mukhafafah, yaitu najis ringan. Nah, najis ringan, najis mutawasitoh, najis sedang, ya, najis mukhaladoh masuk di kategori najis berat. Yang pertama najis mukhafafah. Nah, najis mukhafafah ini contohnya air kencing bayi laki-laki kurang dari 2 tahun yang memang hanya mengkonsumsi air susu ibu. Nah, cara membersihkannya itu cukup dipercikkan dengan air, ya, dipercikkan dengan air sampai merata. Kalau kena baju kita, percikan air mata, pas mau sholat azan ya kita langsung datang. Itu secara ini najisnya sudah hilang untuk kadar najisnya. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Nah, najis sedang. Nah, najis sedang ini contohnya seperti kena darah, terus air kencing bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki masuk ke mukhafafah, kalau bayi perempuan itu masuknya ke mutawasitoh, ya, ataupun kotoran tinja ataupun kotoran hewan itu masuknya ke mutawasitoh. Dan cara membersihkannya harus dibasuh dengan air sampai hilang, yaitu bau, rasa, ataupun warna. Nah, itu harus hilang. Baru kita, kalau misalnya kita pas mau mendengar suara azan, kita mau sholat, terus baju kita kena kotor, itu kena najis, kotoran apa aja. Nah, itu memang harus dibersihkannya dengan air yang mengalir. Yang ketiga yaitu najis mukhaladoh. Nah, najis mukhaladoh ini ada tingkatan najis yang paling berat. Cara membersihkannya pun sangat cukup lebih dari najis 2 tadi. Nah, contohnya yaitu contohnya seperti liur atau tubuhnya anjing dan babi. Nah, lanjut, cara membersihkannya yaitu dicuci 7 kali, salah satunya dengan air yang dicampur tanah. Ya, caranya seperti itu. Jadi harus dicuci 7 kali, ya. Kalau misalnya ada babi yang masuk ke masjid gitu kan, ataupun tempat kita ibadah, itu harus disiram 7 kali, dan salah satunya air yang dicampur tanah, dan pastikan tanahnya harus suci, ya. Jadi yang kesimpulannya, yang pertama itu hanya dipercikan dengan air, najis mukhafafah, najis ringan. Kalau mutawasitoh itu memang harus di air yang mengalir, hilang bau, rasa, dan warnanya, seperti itu. Yang ketiga itu najis mukhaladoh, ya. Kalau memang ada liur ataupun bekas tubuhnya yang memang meletak di situ, itu harus cara mensucikannya 7 kali, ya. Dicuci 7 kali, dan salah satunya pakai tanah yang memang tanah itu suci, ya. Jadi bukan bekas, kita lihat tanahnya harus suci, jangan bekas kotoran dan lainnya. Semoga bermanfaat. Yang kita bahas menggunakan kitab Safinatun Najah. Saya akhiri, semoga bermanfaat, sama-sama belajar fikih, dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.